Belakangan kan di sosial media tuh lagi rame perdebatan soal Korean netizen versus ASEAN netizen. Kalau nggak salah, Kinets versus Siblings, something like that. Dan sejauh yang aku tahu, problemnya adalah mungkin dibilang fans, ya anggaplah ada fans Korea, dia nonton Idol di Malaysia, dan kan sebetulnya nggak boleh pakai lensa profesional, tapi mereka ini memaksakan untuk bawa lensa profesional, dan itu kan sangat mengganggu view, pasti otomatis ganggu view banget. Bawa lensa tele yang bisa segede ini ya, tak dari sikut ke jari orang dewasa tuh kayak, itu pasti ganggu banget sih. Apalagi kalau misalkan si Korean netizennya bener-bener berdiri di depan kita, itu pasti menyebalkan. Tapi yang ingin aku bahas itu adalah satu argumen yang bilang dari salah satu Korean netizen bahwa Indonesia itu gak punya budaya yang bisa dibanggakan. Wow, tentu buat orang Indonesia, ini satu argumen yang sangat aneh. Kita punya banyak sekali budaya. Di setiap pulau, di setiap suku, kita punya bahasa dan budayanya masing-masing. Tentu itu sangat aneh. Tapi aku mau ngajak mikir satu hal. Ini sering juga aku obrolin sama beberapa orang temanku. Kita ngomongin Korea. Korea itu bisa dikenal oleh seluruh dunia karena mereka memilih satu niche, yaitu niche entertain. Aku nggak tahu K-pop dulu atau K-drama dulu, pokoknya aku mengelompokkan itu ke sektor entertain. Jadi, satu negara itu fokus untuk developing entertain. Nah, ketika entertainnya berhasil penetrasi, berhasil masuk ke budaya di negara lain, maka hal-hal yang ada di Korea Selatan itu juga sangat bisa untuk dibawa ke negara lain. Contoh ya, sekarang tuh istri aku senang banget makan makanan Korea. Aku aja baru tahu makanan-makanan Korea ya dari istriku. Mulai dari kue beras tuh tteokbokki, terus ramennya Korea, ramyun kalau nggak salah. Terus apa lagi? Aku juga senang banget kalau istriku lagi bikin kimchi. Nah itu kan basicnya makanan-makanan dari Korea. Habis itu juga kebawa tuh pakaian-pakaian tradisionalnya, culture sejarahnya, semua hal yang dulu tidak kita ketahui tentang Korea Selatan, itu tuh kebawa ketika pemerintahnya fokus develop satu sektor dan membuat sektor ini sebagai pintu masuk budaya-budaya di Korea yang lain. Jadi mungkin bayangin kayak suntikan vaksin. Kan sebenarnya vaksin tuh ya cair ya. Ya, untuk bisa masukin vaksin cair yang dosisnya bisa dibilang cukup besar, kita tuh butuh menusukkan jarum kecil agar si vaksinnya masuk ke dalam tubuh. Satu tusukan itu bisa bikin vaksin masuk ke dalam tubuh kita di sini ya biasa. Aku mau menarik hal ini ke konteks Indonesia. Sedari kecil kita tahu bahwa Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu. Pulaunya banyak, sukunya banyak, budayanya banyak. Problemnya dari yang banyak ini, untuk bisa ngepenetrasi, aku cukup yakin Indonesia harus memilih salah satu. Ini basicnya apa yang dibahas di ilmu marketing, kalau nggak salah Seth Godin yang bahas, kita tuh harus nargetin satu hal, karena kalau kita nargetin banyak hal, itu sama aja kayak kita tidak menargetkan sama sekali. Kita nggak bakal dapat apapun kalau kita menargetkan semuanya. Masalahnya Indonesia kan budayanya banyak nih. Budaya mana yang harus diambil? Kalau misalkan yang diambil budaya yang ada di Pulau Jawa, pasti pulau-pulau lain akan iri kan. Gimana cara kita mencari satu budaya yang ingin dipenetrasikan ke negara luar? Itu aku ngerasanya jadi kutukan sih. Kutukan dari keberagaman. Kita susah memilih satu narasi yang bisa kita gaungkan tentang Indonesia. Dan ini dilema untuk memajukan negara Indonesia. Setidaknya ini POV aku, setidaknya ini pendapat aku. Dan ini tuh idenya triggernya dari tadi. Korea netizen bilang Indonesia nggak ada budaya yang bisa dibanggakan. Sedangkan Korea punya K-pop, Korea punya makanannya, bisa berkontribusi gitu. Ya kalau menurut aku gitu. Problemnya tuh justru Indonesia tuh terlalu banyak budayanya. Kalau harus milih satu, harus milih yang mana? Dan kalau udah dipilih, gimana perasaan budaya-budaya yang lain yang tidak terpilih? Itu sih kalau menurut aku.
memang jelas kalau argumennya nggak punya budaya tuh kayak nggak make sense. Jelas Indonesia salah satu negara dengan budaya paling banyak. Indonesia tuh semuanya paling banyak. Mineral, kekayaan alam, bahkan flora fauna, bahasa, itu tuh salah satu yang paling banyak. Semuanya banyak di Indonesia, tapi karena kebanyakan, ini tuh jadi problem. Sama kayak orang yang kebanyakan duit, akhirnya ya menganggap duit itu nggak berharga. Beda dengan orang yang nggak punya duit, punya sedikit duit aja dia tuh tahu ini tuh duit tuh berharga. Hal-hal seperti ini kan sering terjadi di kehidupan kita dan ini juga terjadi di negara kita. Pertanyaan terakhir, kalau ada yang nonton sampai akhir, menurutmu apa yang bisa kita ambil, satu narasi yang bisa kita ambil dan itu dijadikan semacam tagline marketing Indonesia ke dunia? Kalau aku pribadi, jujur gak tahu, karena yang aku pikirkan sebatas di video ini. Karena terlalu banyak, bingung mau pilih yang mana. Kalau kamu punya argumen, coba tulis di kolom komentar. Thank you.